Setelah 1 tahun rilis dan sudah keluar generasi terbaru dari Realme 8, yaitu Realme 9, apakah smartphone ini masih nyaman digunakan pada tahun 2022 ini? Dan apakah smartphone ini masih layak dibeli dengan harga bekas di bawah 3 jutaan? Langsung saja, ini dia review Realme 8 setelah 1 tahun penggunaan sebagai daily driver. Smartphone ini sudah saya gunakan selama 1 tahun lebih, dan selama 1 tahun tersebut, saya rasa smartphone ini sudah cukup memenuhi kebutuhan saya dalam menggunakan smartphone. Misalkan dari segi tampilan, smartphone ini sudah menggunakan layar dengan panel AMOLED dengan luas layar 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Dari segi tampilan, memang smartphone ini belum menggunakan layar dengan refresh rate yang tinggi, masih di 60 Hz, namun untuk penggunaan sehari-hari, menurut saya, layar dari smartphone ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Misalkan untuk nonton YouTube dan Instagram, kualitas gambar yang ditampilkan masih sangat nyaman di mata. Ditambah dari segi notch, smartphone ini menggunakan notch dengan desain punch hole yang membuat smartphone ini memiliki desain layar punch hole yang sama persis dengan Realme 9 keluaran terbaru. Beralih ke sisi dapur pacu, smartphone ini menggunakan chipset MediaTek yaitu MediaTek Helio G95 dengan fabrikasi 12 nanometer, dan untuk unit yang saya pakai mempunyai RAM sebesar 8GB dan penyimpanan internal sebesar 128GB. Untuk penggunaan ringan sehari-hari seperti buka Instagram, nonton YouTube, dan multitasking, smartphone ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk hal tersebut. Dan untuk kebutuhan gaming, smartphone ini masih dapat menjalankan game berat dengan cukup baik. Misalkan untuk penggunaan game Genshin Impact, settingan default yang disarankan untuk game ini berada pada settingan medium pada frame rate 30 fps. Pada settingan default tersebut, smartphone ini dapat menjalankan game tersebut dengan cukup baik dengan suhu smartphone yang hangat saja. Namun untuk settingan yang sering saya gunakan untuk bermain di medium 60 fps dan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pada game Mobile Legends, smartphone ini dapat menjalankan game tersebut pada settingan high dengan frame rate yang juga berada pada settingan high. Pada settingan tersebut, game dapat berjalan dengan sangat baik dan tanpa ada kendala. Dan untuk update sistem, smartphone ini mendapatkan update ke Realme UI 3 dengan Android 12. Karena sudah menggunakan Realme UI 3, tampilan user interface dari smartphone ini terasa lebih fresh dan lebih baru jika dibandingkan dengan Realme UI yang sebelumnya, yaitu Realme UI 2.0. Dan juga dari segi fitur, terdapat beberapa fitur baru dari Realme UI 3 ini. Misalkan salah satunya adalah adanya notifikasi di pojok kanan atas jika ada aplikasi yang menggunakan mikrofon atau kamera, dan masih banyak lagi yang hanya dapat dieksplor dari Realme UI 3 yang baru. Dan hal yang menurut saya menjadi salah satu kelebihan jika kalian menggunakan smartphone ini adalah dari segi kamera. Smartphone ini memiliki setup 4 kamera dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel dengan bukaan f1.8, kamera wide dengan resolusi 8 megapiksel dengan bukaan f2.3, kamera makro dan depth dengan resolusi 2 megapiksel. Secara keseluruhan, kualitas foto dari Realme 8 menurut saya masih tergolong bagus. Detail yang ditangkap dari smartphone ini terlihat cukup tajam dengan dynamic range yang luas dan tone warna yang sedikit ditingkatkan dari kondisi aslinya, namun tidak berlebihan sehingga masih nyaman untuk dilihat. Untuk hasil night mode, smartphone ini dapat mengambil foto dengan cukup baik, dengan detail yang cukup, dan lebih bagus dari mode auto jika di kondisi kurang cahaya. Dan untuk kualitas perekaman video, smartphone ini mendukung perekaman video pada resolusi 4K 30 fps dan 1080p pada 30 atau 60 fps. Dan ini dia hasil perekaman dari kamera belakang Realme 8. Ini dia kualitas perekaman video kamera belakang dari Realme 8. Video ini direkam menggunakan resolusi Full HD dengan frame rate 30 fps. Dan untuk resolusi 4K, beginilah hasil video perekaman kamera belakang dari Realme 8. Dan untuk kamera depan, smartphone ini memiliki kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel dengan bukaan f2.5 dan bisa merekam video di resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas perekaman kamera depan dari Realme 8 beginilah hasilnya. Ini saya rekam di resolusi Full HD dengan frame rate 30 fps. Untuk stabilisasi dan kualitas mikrofon,
seperti ini. Dan untuk ketahanan baterai, smartphone ini memiliki baterai berukuran 5000 mAh dengan pengisian fast charging di 30 Watt menggunakan charger bawaan. Untuk mengisi daya dari 0 ke 100%, smartphone ini membutuhkan waktu sekitar 90 menit. Dan selama penggunaan 1 tahun lebih, smartphone ini dapat bertahan 1 hari penuh dari pagi hingga malam dengan skenario pemakaian sosial media seperti Instagram, nonton YouTube, dan sesekali bermain game Mobile Legends dan Genshin Impact dengan sisa baterai sekitar 21-24%. Menurut saya, baterai 5000 mAh di smartphone ini sudah cukup untuk skenario pemakaian saya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu hal kecil yang harus menjadi kekurangan di handphone ini adalah belum adanya stereo speaker. Smartphone ini masih menggunakan satu speaker yang ada pada bagian bawah speaker. Dan sejak adanya update sistem ke Realme UI, saya rasa Realme UI ini lebih memakan banyak RAM dibandingkan dengan Realme UI 2.0. Karena HP ini sudah rilis di Indonesia sekitar bulan April tahun kemarin, maka jika kalian membeli smartphone ini secara second, kemungkinan kalian akan mendapatkan unit yang garansinya sudah habis atau kalaupun masih ada, garansi mungkin hanya beberapa bulan saja. Itulah beberapa hal yang menjadi kelebihan sekaligus kekurangan saat saya menggunakan smartphone ini sebagai daily driver. Smartphone ini merupakan smartphone yang bagus dan masih nyaman untuk dipakai di tahun ini atau sampai tahun ke depan. Namun jika kalian memiliki budget yang lebih, saya sarankan untuk membeli penerus dari Realme 8 yaitu Realme 9. Dikarenakan harga yang tidak termasuk jauh dari Realme 8, sedangkan Realme 9 rilis lebih baru. Sekian saja pengalaman saya ketika menggunakan Realme 8 sebagai daily driver. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like video ini dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru di channel ini. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali di video berikutnya.